Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sejarah semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Wanto Ritian Saputro. Di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran sejarah Indonesia yang saya buat, yang mengangkat materi tentang konsep kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, modul yang saya buat terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua ada komponen isi, dan yang terakhir ada lampirannya. Langsung saja masuk ke informasi umum. Di informasi umum juga ada beberapa komponen. Yang pertama ada identitas modul, komponen awal, profil pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian ada target peserta didik, dan terakhir ada model pembelajaran. Yang pertama, identitas modul. Di sini ada nama penyusun, yaitu saya sendiri, Wanto Ritian Saputro. Yang kedua ada institusi. Rencananya modul ini akan dipakai di SMA Negeri 1 Gombong. Kemudian ada tahunnya ada 2022. Kemudian jenjangnya, modul ini akan dipakai pada jenjang SMA ya. Kemudian ada kelasnya kelas 10. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 22 jam pelajaran. Kemudian ada komponen awal. Pada fase E, peserta didik mampu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang waktu dalam sejarah. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Peserta didik akan mengembangkan sikap dan kemampuan mereka mengenai beriman kepada, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Dan yang kelima bernalar kritis. Kemudian yang terakhir ada mandiri. Kemudian ke komponen selanjutnya ada sarana dan prasarana. Di sini saya menggunakan buku sumber referensi, kemudian ada laptop atau komputer, kemudian yang tiga LCD proyektor, yang keempat lembar kerja peserta didik, kemudian yang lima ada PowerPoint. Kemudian ada target peserta didik. Di sini saya membagi menjadi tiga. Yang pertama peserta didik reguler, kemudian yang kedua peserta didik dengan kesulitan belajar, yang ketiga ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Kemudian yang komponen terakhir ada model pembelajaran. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan student center learning. Lanjut ke komponen isi. Di sini saya juga membagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Saya membagi menjadi dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan serta mempelajari materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang waktu dalam sejarah, peserta didik dapat memahami pengertian konsep kronologis, sinkronik, diakronik, konsep ruang waktu dalam sejarah dengan membaca modul, sehingga peserta didik mampu menjelaskan konsep kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah. Yang kedua ada setelah melakukan kegiatan serta mempelajari materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang waktu dalam sejarah, peserta didik dapat memahami pengertian konsep kronologis, sinkronik, diakronik, konsep ruang waktu dalam sejarah dengan membaca modul, sehingga peserta didik mampu menerapkannya dalam proses merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah. Kemudian ada komponen yang kedua, pemahaman bermakna. Nah, konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, dan konsep ruang waktu dalam sejarah dipahami dalam konteks berpikir kritis untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dan memahami suatu peristiwa sejarah. Yang selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini saya membuat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama ada apa sih arti konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah dalam ruang lingkup nasional. Kemudian ada apa sih arti berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah dalam konsep ruang lingkup global. Kemudian ada persiapan pembelajaran. Nah, saya melakukan atau membagi dua. Yang pertama, guru mempersiapkan bahan ajar, media pembelajaran, dan penilaian. Yang kedua, peserta didik
mencari informasi mengenai konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah. Nah, selanjutnya masuk ke kegiatan pembelajaran. Di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Langsung ke kegiatan pendahuluan, kurang lebih waktunya 15 menit ya. Yang pertama ada peserta didik dan guru berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, guru melakukan presensi untuk memeriksa peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. Kemudian memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pembacaan masalah yang saya berikan. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti, kurang lebih 60 menit. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menarik perhatian peserta didik terhadap materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah. Yang kedua, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan, melakukan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Yang keempat, guru membantu peserta didik untuk merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, serta membantu peserta didik mengerjakan tugas secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses hasil penyelidikan yang telah dilakukan. Yang terakhir, sebelum laporan dipresentasikan, guru memberikan icebreaking untuk membuat kondisi kelas tidak terlalu tegang dan sepaneng. Yang ketiga, ada komponen penutup, kurang lebih waktunya 15 menit. Yang pertama, guru memberikan apresiasi terhadap seluruh kelompok yang telah melakukan presentasi. Kemudian yang kedua, guru menawarkan kepada peserta didik apabila ada yang belum dipahami atau dikuasai oleh peserta didik, menawarkan pertanyaannya. Kemudian yang guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Kemudian ada asesmen diagnostik. Nah, di sini ada asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru. Guru melakukan observasi tentang kemampuan peserta didik dalam memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, konsep ruang waktu dalam sejarah. Kemudian ada asesmen formatif. Di sini yang dinilai adalah sikap dan keaktifan peserta didik. Kemudian yang dinilai selanjutnya adalah kemampuan peserta didik menjawab pertanyaan dan mengikuti diskusi. Kemudian ada asesmen sumatif, saya menggunakan lembar kerja peserta didik. Dan ada pengayaan dan remedial. Di sini peserta didik yang telah kompeten diberikan pengayaan, kemudian yang belum kompeten diberikan remedial. Dan yang terakhir ada refleksi peserta didik dan guru. Di sini melakukan diskusi reflektif secara singkat, kemudian merancang perubahan yang dibutuhkan untuk pembelajaran berikutnya, dan menulis catatan reflektif. Kemudian yang terakhir ada lampiran. Yang pertama ada lembar asesmen diagnostik. Di sini saya sudah membuat lembarnya. Terdiri ada beberapa pertanyaan. Kemudian lembar asesmen formatif. Di sini saya sudah membuat lembarnya juga. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada tujuan serta petunjuk pengerjaan lembar. Kemudian ada glosarium. Di sini saya membuat 5. Yang pertama dimensi spasial, dimensi temporal, diakronik, kronologis, kemudian ada sinkronik. Dan yang kelima ada bahan bacaan peserta didik dan pendidik. Di sini saya menggunakan buku paket sejarah kelas 10 yang kurikulum merdeka ya, yang terbaru. Kemudian ada pengayaan dan remedial.
Bagi peserta didik yang akan remedi, diberikan perlakuan berupa memberikan materi penguatan yang belum dapat dituntaskan oleh peserta didik. Yang kedua, tugas berupa tugas mandiri untuk mempelajari materi dengan indikator yang belum dicapai. Yang ketiga, tugas belajar bersama tutor sebaya mengenai indikator yang belum dicapai. Kemudian peserta didik yang sudah kompeten diberikan pengayaan. Di antaranya diberikan perlakuan sebagai berikut. Yang pertama, meresume indikator yang dicapai dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian menjadi tutor sebaya kepada teman yang belum tuntas indikator materinya. Karena di modul saya juga ada bahan ajar yang terdiri dari materi-materi. Yang pertama ada konsep ruang waktu sejarah. Sini ada pengertian konsep ruang. Kemudian ada pengertian konsep waktu. Kalau kalian mau membaca, kalian bisa pause videonya ya. Kemudian ada pentingnya waktu dalam sejarah, keterkaitan waktu, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian ada konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Di sini ada pengertiannya dan ciri-ciri dari diakronik itu sendiri. Kemudian konsep diakronik dalam sejarah. Dan di sini saya juga mencantumkan contoh penerapan konsep berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah. Di sini saya mengambil tanam paksa ya. Kemudian ada konsep berpikir sinkronik. Di sini ada maknanya serta pengertiannya secara etimologis. Kemudian ada ciri-ciri sinkroniknya. Yang keempat ada konsep berpikir sinkronis dalam sejarah. Dan yang terakhir saya juga menambahkan contoh. Kemudian di sini juga ada perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Saya sudah mencantumkannya. Kemudian konsep berpikir diakronik ini lebih poin-poinnya saja ya. Terus nah, sekian modul atau penjelasan dari modul yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.